Oke, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk membuat autentikasi sederhana. Jadi kita tidak mengkustomisasi, kita tidak membuat otorisasi yang aneh-aneh. Kita akan membuat sebuah otorisasi yang autentikasi yang sangat sederhana. Autentikasi yang sangat sederhana yang sudah disediakan Laravel pada umumnya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus sediakan eh, sebuah web framework Laravel, ya kan? Yang standar saja enggak apa-apa. Kalian kalau mau download baru juga boleh, ada di laravel.com. Ya, ini sambil nunggu untuk koneksi internetnya. Nah, eh, kalian kalau Anda kata sudah memiliki laravel.com atau sudah memiliki projectnya, silakan kalian buka project tersebut. Sebentar. Nah, di sini nanti akan ada struktur project itu yang terdiri atas file-file berikut ini, kecuali file admin LTE3 ini dan ini. Ini karena nanti akan ada materi bagaimana kalian akan membuat templating. Jadi ignore dulu terkait dua materi yang terkait dengan templating berikut ini. Nah, kalau andai kata sudah memiliki struktur Laravel yang kurang lebih aduh, tidak terlalu enak ya di sini ya. Saya simpan. Nah, ada app, bootstrap, config dan lain-lain. Nah, pastikan di file database Anda dan file migration Anda minimal kalian tidak pernah membuang bagian ini. Oh, sebentar. Saya balikan lagi. Nah, dua file ini itu jangan pernah dihilangkan. Jadi kalau kalian download installer Laravel yang baru, entah Laravel 5.4, 5.5, 5.6, untuk defaultnya dia itu jangan pernah dihilangkan, khususnya untuk create user table sama create password reset. Ini jangan pernah dihilangkan. Dan jangan pernah menghilangkan juga uh, di dalam app kan ada model. Lah model user ini pun jangan pernah dihilangkan. Kalau kalian tidak pernah menghilangkan ini, ya enaknya apa? Kalian nanti akan mudah untuk membuat suatu autentikasi. Nah, autentikasi apa menggunakan Laravel ini sangat mudah sekali, hanya menggunakan satu sintaks, ya kan? Menggunakan satu sintaks. Lalu kalian bisa melakukan login dan register beserta reset passwordnya. Oke, saya bantu Anda catat di dalam notepad. Berarti uh, apa namanya, untuk login, uh, default login Laravel, ya pastikan file migration 5.4 ya, terkait user table dan password reset masih ada. Pastikan file model user masih ada. Lakukan setting database ya, sesuai dengan database yang existing atau tersedia, ya kan. Jalankan file migration, cek pada database, lalu lakukan sintaksis PHP artisan make auth. Nah, oke, ini 6 langkah untuk kalian membuat login autentikasi. Autentikasi itu kan meliputi login, logout, terus register, itu pembuatan autentikasi awal, sama remember password dan reset password. Jadi di Laravel sudah disediakan 6 langkah seperti ini. Nah, di Laravel yang saya contohkan di project saya ini, nomor 1 tadi kita sudah cek bersama bahwa sudah ada. Nomor 2 juga sudah ada. Nomor 3 kita cek ya, setting database-nya. Saya langsung buka IDE saya dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita coba setting database letak di mana, file env. Diklik, nanti akan muncul di sini. Nah, di sini saya
setting ke database saya namanya WFP tutor nama database, terus pakai root tanpa password karena saya menggunakan PHP admin MySQL yang tanpa password memang. Kalau kalian menggunakan password atau seperti yang di lab menggunakan password MySQL ya kalian tulis MySQL. Saya gunakan Heidi SQL sebagai interface database-nya supaya ngeceknya mudah. Nah, lalu kita cari tadi. Oh iya, sudah ada. Berarti di sini sudah terlihat adanya database. Kita close semua dulu. No, 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 no. Oke. Di sini saya buat kaca pembesar dulu supaya kalian terlihat database yang saya sudah buat. Nah, di sini WFP tutor sudah ada database-nya. Berarti saya sudah pernah melakukan migrasi khususnya untuk migrasi user migration, yaitu tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah default dari hasil migrasi file migration dari user tadi. Ya, seperti saya review bagaimana kalian melakukan file migration atau jalankan file migration yaitu dengan cara PHP artisan, bukan make migration tetapi migrate. Loh Pak, kenapa kok nggak pakai migration? Karena filenya sudah ada, yaitu bawaan dari Laravel 5.4. Jadi kalian tinggal di konsol, tinggal kalian jalankan PHP artisan migrate. Atau kalau saya simulasikan ya, pastikan posisi projectnya tepat sesuai dengan project yang Anda maksud. Lalu kalian tinggal tulis PHP artisan migrate. Nah, enter, berarti otomatis nanti akan di database Anda akan terbentuk seperti paling nggak ada dua, yaitu users sama password reset, dan ada tambahan yaitu migration. Kalau kalian buat project baru 5.4 akan muncul 3 ini. Kalau yang di atas ini kan sudah tutorial kita kemarin ya. Jadi ignore dulu untuk sementara. User, password reset, sama migration. Nah, berarti langkah keempat sudah selesai, cek database kita juga cek sudah selesai. Lalu kita tinggal jalankan poin nomor 6 ini, yaitu apa? PHP artisan make AUTH. Kok tahu Pak dari mana? Nah, kita cari documentation, ya kan? Kita berdasarkan referensi, jadi kita harus belajar dari referensi aslinya, yaitu laravel.com. Ya, kita coba dulu ya, nanti kita coba jalankan dulu. PHP artisan make AUTH. Artinya apa? Kita menggunakan PHP artisan memang sintaksnya dari Laravel. PHP tolong jalankan file artisannya dengan sintaks membuat AUTH. AUTH itu authentication. Jadi singkatannya dari authentication. Nah, ini sudah jalan, pilih versi 5.4. Nanti search doc-nya menggunakan authentication. Nah, ini introduction. Nah, ini bagian atas tadi kalau kalian baca-baca, ini adalah bagian setting database, yaitu sama dengan setting ya ini tadi by default Laravel includes app user, ya kan. Terus ada remember token, login controller sudah ada. Ini authentication-nya sudah dibuat, maka bagaimana Pak caranya buat? Tinggal sintaks PHP artisan make AUTH, otomatis akan dibuatkan tampilan autentikasinya dan remember passwordnya. Ini untuk kustomisasi ya, PHP artisan make AUTH, di enter. Authentication scaffolding generates successful. Jadi scaffolding ini kan adalah salah satu bentuk kerangka kerja, sama seperti kamu lihat kalau bangun coba kalian googling
Google Image Scaffolding. Itu kalau di teknik sipil atau di pembangunan pemborong, scaffolding itu kerangka-kerangka besi yang biasanya dipakai untuk tukang untuk membuat bangunan-bangunan tinggi. Jadi anggapannya ini adalah kerangka kerja untuk autentikasi berhasil dibuat. Nah, kerangka kerjanya apa saja? Seperti yang ada di dokumentasi, kalian nanti sambil jalan ya, sambil belajar, sambil baca-baca bagian ini. Scaffoldingnya tuh meliputi yang pertama kali adalah routing. Kita lihat file routingnya. Nah, file routingnya saya secara default itu adalah memiliki line. Saya besarkan sedikit. Oke, 1, 2, 3. Ini project yang kemarin. 4, 5. Nah, ketambahan 1, ya kan? Ketambahan 2, yaitu bagian ini. OTH roots sama root name. Root home, sorry. Jadi artinya apa? OTH roots ini nanti di dalamnya berisi apa? Berisi /login, berisi /logout, berisi /register. Nah, setelah login, secara defaultnya Laravel akan diparsing ke home, di mana Laravel akan membuatkan satu buah controller baru. Nah, ceritanya nih home controller ini belum pernah kita buat. Jadi dua ini adalah baru. Jadi kamu mengetik PHP artisan make OTH berarti artinya mengenerate ini beserta home controller. Nanti kita lihat dengan nama home. Kita cari ya, home controller isinya apa. Nah, home controller, oke, sambil saya tutup. Home controller isinya adalah ada sebuah konstruktor. Jadi kalau seperti PBO pada umumnya, ada sebuah kelas yang extend terhadap sebuah kelas lain. Ini adalah bagian konstruktor. Artinya konstruktor itu apa? Pada saat di new sebuah kelas ini, maka otomatis fungsi atau statement atau kalimat atau tulisan yang ada di dalam tulisan konstruktor ini akan dijalankan secara otomatis tanpa perlu dipanggil. Ya. Perlu dipanggil dot apa itu enggak usah. Jadi gitu. Lalu ada fungsi namanya index lalu home. Konstruktor di sini artinya this middleware OTH, artinya middleware itu berarti seakan-akan sebagai perannya perantara. Jadi dia untuk home controller dia akan ngecek aku harus direferensikan. Anggapannya kalian kalau mau bikin akun GoPay ataupun OVO, kalian kan ada perantaranya atau referensi supaya dapat bonus. Dulunya ya pertama kali ya OVO GoPay itu bukannya seperti itu. Kalau kamu dapat referral code, kamu dapat bonus. Nah, ini juga sama, middleware itu berarti anggapannya perantaranya atau tengah-tengahnya harus ada session autentikasi. Jadi kalau kamu buka home controller nggak ada session autentikasi, secara otomatis akan dipindahkan kepada login controller. Jika ada, maka dia langsung lewat aja, kan nggak ada statement lagi, lewat aja. Lalu otomatis kalau pertama kali kita bikin Laravel routing ya, otomatis akan masuk ke index. Jadi setelah ke sini, secara web akan masuk ke index lalu dilempar ke return view home. Jadi akan masuk ke sini. Oke, kita coba ya, Ini generate pertama. Ini bagian generate-nya kedua. Tadi pertama kan bagian web.php, yang kedua itu. Jadi kronologinya gimana, Pak? Nah, kita coba ya. Kalau tadi lihat ya, tadi seperti ini, saya coba generate baru. Nah, saya buka baru. Jadi biar kalian tahu tampilannya bedanya apa. Lihat tampilannya perbedaannya di mana. Ini lihat bagian Laravelnya. Lalu yang berikutnya adalah bagian seperti ini. Ada apa? Yaitu ada bagian login dan register. Coba kalian cek di sini ya. Bagian saya sebelah kiri sini. Saya coba besarkan di bagian sini. Oh, nggak bisa, nggak kelihatan. Ya udah. Kamu cek ya di bagian sini. Nanti kalian pause, kalian sebelah sini ada lihat tulisannya apa. Saya hover. Lihat itu tulisannya apa. Tulisannya adalah localhost wfp tutor public login. Berarti kan logikanya harus ada routingnya, ada /login. Punyanya kita tadi di bagian web.php. Kita cari ya,
web.php. Nah, di bagian sini tidak ada tulisan login. Kita search ya. Caranya login, tidak ada. No result. Tidak ada login. Kenapa tidak ada login tapi bisa jalan? Karena ada ini. Nah, coba ya kita jalankan. Nanti kan kita belum cek jalan enggak. Klik login. Akan otomatis dibuatkan formulirnya. Wow, enak sekali formulirnya. Sudah ada, ya kan? Nanti kita cek formulir ada di mana. Yang penting jalan dulu. Register juga ada formulirnya, diklik. Loh, sudah ada. Jadi login dan register otomatis. Pak, apakah ini langsung jalan? Nah, kita lihat nanti. Ini kok bisa jalan karena tadi ini ya, AOTH roots. Sekarang kita hapus. Iseng-iseng ya, kita coba hapus. Kalian coba hapus. Kamu enter. Nggak jalan. Dia apa tulisannya? Not found HTTP exception. Artinya apa? Di situ dia secara HTTP atau secara error seperti ini, artinya routingnya tidak ditemukan. Coba cek login ya. Nah, tidak ditemukan. Oleh karena itu, sintaks yang line 29 ini adalah sintaks yang ampuh. Nah, ini muncul. Oke. Forgot password pun lo ada. No. Linknya kemana? Password reset. Coba ya, ini udah hapus. Saya enter. Noting. Oke. Nah, berarti ini kuncinya di sini. Terus yang kedua, apa ini? Root get. Berarti apa artinya? Routing dengan metode get. Ada URL/home, maka pindah ke home controller index dengan nama routing home. HOME. Coba ya, kita coba. Oh, email address password kan kita belum nyoba. Nah, kita register aja dulu. Taruhlah namanya saya felix@gmail.com. Felix bebas lah ya. Nah, otomatis lihat jalan. Kamu register langsung di loginkan ini. Sudah masuk login. Ini adalah tampilan apa? Tampilan home. Lihat, localhost wfp tutor public home. Berarti otomatis akan diredirect ke sini. Coba ini saya hapus. Saya matikan. Nah, not found. Berarti memang kuncinya ada di sini. Saya coba lagi ya. Nah, saya logout ya. Nah, saya sengaja tutup ya. Saya login dengan kata felix@gmail.com. Felix. Enter ya. Error. Kenapa? Karena tadi sengaja saya tutup. Coba saya buka. Saya refresh. Masuk. Inilah keistimewaan kalian menggunakan framework, dan mungkin ini salah satu bonus bagi Anda kalau Anda menggunakan framework Laravel, di mana autentikasinya akan langsung dibuatkan. Autentikasi dasar kan ya. Jadi kerangka autentikasinya dibuatkan sama Laravel. Nah, Pak, kalau mau ganti tampilannya atau mau ganti redirectnya, saya nggak mau ke sini, saya mau ke project yang lalu. Kalau project yang lalu di video saya yang kemarin kan ada bentuk yang kategori. Bagaimana, Pak? Nah, itu masuk ke bagian path customization. Di mana, Pak, bagian path customization? Ya kan? Bagian adalah redirect to. Bagian mana nih, Pak? Nah, kita lihat. Nah, kita baca dulu. Nah, silakan kalian baca. Nah, di bagian mana? Di bagian AUTH, configuration AUTH. Apakah ada? Oh, tidak ada. Oh. Kamu harus cari login controller, register controller, reset password controller.
Nah, posisinya kan kita nggak tahu di mana. Paling gampang kalau menggunakan Visual Studio Code, Ctrl P, kamu cari login controller. Nah, ini kelihatan. Jadi ada keistimewaan kalian pakai Visual Studio Code. Kalian itu bisa mencari berbagai macam file yang kamu tidak bisa temukan secara langsung. Login controller berarti ada di mana app http controller auth. Nah, ini kalian tinggal modifikasi redirect to-nya kemana, /home kan, kalian kepengennya kemana, kepengen /kategori tadi kan. Nah, tinggal kalian ganti kategori. Kita coba ya. Sudah logout, login. Nah, langsung masuk ke bagian kategori. Jadi tadi kan ada bacaan di mana kita mengganti posisi redirect to property. Property itu kan berarti atribut dari login controller, register controller, reset password controller, antara situ. Nah, ini kita coba lah, tinggal cari tadi Ctrl P login controller lah, ketemu. Nah, bagian sini nanti. Defaultnya nanti home ya. Nah, ini. Coba kita lihat yang register. Nah, ini juga redirect kemana? Setelah dia register, nah ini andai kata, kalau tadi kan ngomong setelah register dia mau kemana? Kalau dia ke arah login lagi, misalnya setelah register dia ke arah login lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya mau ke yang lain juga boleh, mau ke tadi juga boleh. Nah, ini bebas. Nah, di sini kalian ganti-ganti. Mau reset password, redirect tuh mau kemana? Nah, silahkan. Nah, terus andai kata kalian mau pindahkan, nah, sebentar, kalian mau custom by default Laravel menggunakan email sebagai authentication. Tapi andai kata kalian mau ganti dengan username, ya kan, kalian bisa ganti dengan cara tulisan seperti ini, public function username. Kalian copy aja. Nah, public function username. Ada nggak ya di sini ya, username nggak ada kan? Berarti kalian tulis di bagian mana Pak? Sembarang. Yang penting di dalam bagian register controller username nggak ada kan? Nah, berarti di dalam class. Nah, ini kuncinya kalian harus belajar PBO kan. Makanya class kurung buka kurung tutup, berarti di dalamnya ini kalian buat copy paste. Kalian cukup public function username, kalian tinggal diganti username. By default secara dasarnya, secara basisnya dia username-nya menggunakan email, ya kan, berarti dia username @return username. Artinya apa? Kamu harus punya kolom. Coba di mana Pak punyanya? Di bagian user kamu harus punya kolom username, harus. Ini kan by defaultnya dia email. Berarti pembentukan ini, kalau kalian memang kepinginnya username loginnya di awal pembentukan tabel migration user ini kamu modifikasi. Kalian bisa kan modifikasi di bagian migrationnya tadi. Nah, seperti itu. Dan ini lebih detail ya. Nah, ini salah satu kalian kepingin tahu sekarang ini siapa yang login. Caranya adalah ada fungsi namanya, nulisnya seperti ini, auth.2.2 user. Yang pasti di atasnya harus ada import authentication dan lain-lain. Dah. Nah, kita coba cek ya, kita coba cek bagian dari view. Nah, bagian dari view itu gimana Pak? Nah, kita coba ya. Bagian view itu kan adalah bagian resources, view. Nah, ini ada tambahan baru yaitu authentication, AUTH. Bagian blade, login blade, bagian register. Berarti artinya apa? Nah, ini ada sintaks baru buat Anda, layout. Nah, ini berkaitan dengan templating. Jadi, sesinya video ini setelah ini akan belajar mengenai template. Kita ignore dulu template itu buat apa. Ya, kita bahas dulu mengenai loginnya ini tadi.
loginnya ini tadi. Saya kembalikan ya, logout ya. Kalian boleh ngetik seperti ini boleh. Oh, not method not allowed. Ya udah. Berarti sekarang diganti home. Tadi kan pindah ke home. Nah, itu logout lewat sini. Nah, dia mungkin cara logoutnya punya metode sendiri. Ini. Jadi bagian login tadi, kalau kalian mau ganti, ayo coba anak-anak kita ganti email addressnya. Berarti diganti di bagian mana? Di bagian resource view, login authentication, lalu login blade.php akan ketemu bagian di sini. Kalau kalian tulis login, kalian ganti tulisan login Anda. Tambah Anda ya, berarti mesti di sini tulisannya login Anda akan masuk di sini. Nah, ini sudah dibuat oleh Laravel. Nah, bagaimana dia ngeceknya atau bagaimana dia melakukan insertnya? Di sini kelihatan input ID email, betul kan ya? Kalian kalau modifikasinya. Nah, ada beberapa sintaks. Name email, value old email. Apa artinya old ini? Berarti andai kata gini ya. Saya cek bla 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 @bla.com, passwordnya bla bla bla. Harapannya berarti kalau setelah login apa? Login. Nah, lihat. Dia email yang saya tulis di session sebelumnya akan muncul. Karena akibat adanya kurung kurawal old email. Coba ya saya hapus keseluruhan, kan ini belum diajari loh kemarin. Nah, saya hapus ya, sembarang ya, login. Nah, kolom email address ini akan hilang. Nah, dengan adanya ini berarti otomatis misalkan ada permintaan dari user, Pak, saya minta ininya munculkan kembali supaya tinggal ketahuan kan salahnya, misalkan saya Felix. Nah, misalkan ini typo. Jadi kan sini pakai X. Nah, supaya pada saat saya login saya tahu, oh iya ya saya typo di mana. Oh, ternyata kurang, tinggal ganti hanya 1 digit, 1 karakter. Itu gunanya value, petik-petik itu kan berarti kan value-nya. Lalu kurung kurawal ini, nah ini membuat supaya dia otomatis. If error ini buat apa Pak? Buat andai kata kalau ada error, kalian bisa otomatis keluarkan bootstrap ini. Lalu bagaimana tentang password? Nah, di sini dilihat. Oh, input password, type-nya jangan lupa type-nya password, name-nya password, tanpa value. Kenapa ya? Value ini nggak boleh dong dimunculin lagi kalau password. Itu jelas logika dari sisi keamanan dari sebuah tampilan atau sebuah sistem. Oke. Lalu remember, nah ini remember cek atau tidak seperti ini. Ya kan? Lalu kalau kalian login, maka button tab submit akan dikirim kemana? Kalau formulir akan ngecek ke bagian form, metodenya apa, actionnya kemana. Nah, ini actionnya ini penting. Jadi ini otomatis ya, sudah diganti kalian. Action sama dengan root login otomatis. Jangan lupa karena metode post pasti ada CRF field seperti tugas-tugas kita kemarin. Dimana kalau ada metode post dimasukkan ke dalam Laravel harus ada token. Nah, kalau untuk forgot password akan diarahkan ke bagian root yang namanya password request. Sudah ikutin saja. Ini bagian login. Jadi kalau andai kata saya minta modifikasilah tampilan loginnya ini tapi tetap parameternya email sama password digunakan bahasa Indonesia, berarti kalian tinggal ganti ininya di label. Oke ya. Lalu password juga sama. Remember me sama forgot your password juga sama. Bagian register juga sama ya. Bagian register ini don't care dulu. Bagian register lah. Bagian ini ya. Ini kan top. Ini kan bagian body. Lah bagian body itu mulai dari kontainer ini. Bagian topnya dibuat template oleh layout app.php. Nanti kita belajar template setelah sesi ini. Nah, jadi bagian yang setelah top ini sampai ke bawah adalah ini section content, dari sini sampai tutup section content di bawah. Nah, jadi kalau nggak percaya kita hilangkan ya, kita binasakan ini semua, save, kita refresh akan kosong. Jadi istilahnya template itu adalah dia punya dasar template ini, di dalamnya ini anggapannya lubang, kamu mau ganti gambar apapun boleh. Nah
itu konsepnya templating ya. Nanti kita akan belajar templating. Nah, register juga sama ya, semuanya akan masuk ke dalam method post dengan action ke root register, nama rootnya register. Jangan lupa karena for method post berarti ada actionnya. Ini kalian nggak perlu buat dari nol ya, otomatis tergenerate. Tapi saya terangkan satu persatu supaya Anda paham kalau Anda kata ada modifikasi di dalamnya. Karena kenapa? Kadang-kadang project-project tertentu itu harus ada modifikasi. Dan kalian harus paham satu persatu di dalamnya. Nah, value old name kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita register terus error ya, otomatis nama yang lama kan harus ada muncul. Jangan sampai dia ngetik ulang. Ini juga email juga sama. Nah, kalau password jangan. Betul kan ya? Confirm password juga jangan. Lalu register bentuknya button submit. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita coba modifikasi di bagian tadi home. Nah, kita ngetes apakah middleware ini tujuannya buat itu. Kita coba ya, register lalu gmail.com. Oke. Oke, ada modifikasi tertentu yang ada di sini tadi. Oh, username ini tadi. Kenapa kok gagal? Karena dia ngeceknya username. Ya, saya tadi gagal karena saya sudah kadung tulis ini. Nah, nah ini nggak ada error ya, agak horornya di situ. Karena kena username ini. Jadi kalau dia tidak ada, berarti defaultnya email. Nah, ini ya, sebentar. Nah, masuk kan? Nah, kita coba tes ya. Tadi kan sudah ngetes bahwa username ini berhasil. Tapi kenapa tadi error? Karena dia tabel user saya nggak ada kolom username dan dia nggak muncul errornya apapun. Nah, itu agak menakutkannya di situ. Jadi kalian harus baca benar-benar dokumentasinya. Bisa sih dilihat dari error lognya di Laravel. Oke, kita ngetes ini. Apakah autentikasi ini berpengaruh? Jadi kan kita sudah tahu bahwa /home. Kita logout ya. Lalu kita sengaja nulis /home. Apa yang terjadi? Akan masuk ke dalam login. Kenapa ini terjadi? Karena ada this middleware. Gak percaya? Hapus saja. Coba ya, kita home. Berarti otomatis dia akan masuk. Walaupun tanpa autentikasi, secara UI dia masuk. Kan anggapannya UI ini ada sesuatu data di dalam. Berarti dia masuk. Nah, ini berbahaya. Jadi settingan kamu harus mencoba untuk security itu harus mencoba sampai juga inject URL. Jadi kalau inject URL harus tetap nggak bisa masuk lah. Caranya dengan menambahkan controller, di dalam controller ditambahkan this middleware authentication. Kalau kamu enter lagi dia nggak bisa. Kalau kayak gini ya memang bisa. Nah, kita lihat view home, munculnya view home. Jadi kalau kalian saya minta, ayo anak-anak kita modifikasi. Kalau kita mau modifikasi ya bisa, caranya tinggal resource view home. Ini home.php. Apa yang terjadi? Dia pakai layout juga karena ini bentuk layout yang baru. Lalu di dalamnya you are login. Nah, ini ceritanya you are login. 123. Muncul 123. Kalau U-nya kalian saya minta, coba ganti UR-nya diganti namamu seperti yang ada di sini. Bagaimana caranya? Nah, kita coba cari dokumentasinya tadi. Bagaimana ngecek namanya dia? Yaitu ini. Nah, ambil apa namanya? Objek user yang login. Jadi sebelumnya di sini bagaimana kamu caranya? Boleh mau pakai cara gini juga boleh. Atau ada cara lain. Kita kalau mengintip caranya bisa pakai layout.app ini juga boleh. Layout app.blade. Nah, kita cari yang cara yang gampang aja. Nah, ini bisa langsung pakai AUTH ini.
U-nya tinggal diganti, kita niru ini aja. Jadi apa yang tertulis di sini kan nggak perlu dimasukkan variabel, tapi di sini auth user, ambil bukan ID-nya. Ini kan ceritanya ambil ID, tapi ini ceritanya ngambil nama. Kok bisa tahu tulisan nami? Berdasarkan apa? Nami ini berdasarkan tulisan ini, nami, NAME. Nah, otomatis kalau kamu refresh, Felix, you are login. Nah, kalau mau ngambil yang lain, misalkan mau ngambil yang lain, bukan ngambil nama tapi ngambil email, Felix email kan, you are login. Jadi ngikutin data di sini. Misalkan contoh kalian mau pakai password, wah keren sih Pak kalau password bisa diambil, bisa. Berarti kan kelihatan passwordnya. Duh, ini apakah error? Tidak. Berarti secara defaultnya, secara standarnya Laravel itu sudah memikirkan sampai kalau kamu kalau kamu membuat register password, ya kan, register sebuah user dengan adanya password di databasemu, otomatis passwordnya dibuat encrypted. Ya, dibuat encrypted. Jadi kamu nggak kelihatan passwordnya saya tadi Felix, tapi hasilnya kan nggak kayak gini. Nah, sudah terpercaya. Jadi gunakan framework yang sudah ada dan sudah stable. Itu adalah salah satu best practice atau langkah terbaik untuk memudahkan Anda membuat web. Jadi kalian tidak perlu memikirkan ya apa sih caranya Pak MD5, ya apa caranya SHA1 dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi sudah bisa secara otomatis. Nah, ini. Jadi kalian kalau mau modifikasi bagian ini, ya bagian tadi resource view, ya kan, cari home.play.php bagian sini. Pak, kalau saya mau modifikasi tulisan Laravel ini, nah ini kan berarti berada di dalam layout. Kok bisa? Karena tadi kan kita tes bahwa kalau ini sectionnya saya hapus, berarti ini kosong kan? Nah, ini kosong kan? Nah, berarti yang bagian atas dan bagian menu ini adalah bagian dari layout. Nah, di mana tempat layout? Ini kan ada tulisan layout.app. Layout kan juga tampilan, berarti bagian resource view folder layout. Di dalamnya layout pasti ada app.play.php. Nah, ini yang tadi kita buka itu. Nah, kalian kalau modifikasi tulisan Laravel di sistem informasi yang kalian ingin buat, cari aja. Nah, ini. Nah, otomatis. Loh Pak, tadi ini apa? Config. Jadi dia tuh akan membaca config name-nya. Kalau kosong, atau namanya jadi Laravel. Config name ini apa Pak? Kamu cari aja di bagian, ini saya close semua dulu ya supaya kalian nggak bingung. Bagian config, lalu app. Nah, di bagian sini ada namanya konfigurasinya. Config name itu berdasarkan dari mana? File env berdasarkan tulisan app.name. Kalau dia kosongan maka dia diisi Laravel. Berarti ngecek di mana? app.name. env, file env, nama key-nya app laravel.name. Nah, kalian bisa nulis nama sistem informasinya di sini, itu di sini, di bagian env app.name SIRS, ya. Oh, error, berarti dia tidak boleh spasi. Nah, kalau mau pakai spasi kita coba ya pakai petik ya. Oh iya, pakai petik ya. Oh, bisa. Berarti kalau app name-nya kalian mau ada spasi, pakailah petik sistem informasi rumah sakit. Ini otomatis akan terintegrasi dengan dia. Kenapa Pak? Karena kita menggunakan ini integrasi dengan ini bagian config app,
bagian config app ini digunakan oleh suatu tampilan yang menuliskan tulisan kurung kurawal buka ganda config petik app.name app ini kan app.name. Nah, defaultnya dia Laravel kalau nggak ada seperti itu ya. Jadi kurang lebih ini fitur yang diberikan oleh Laravel terkait kemudahan autentikasi, pembuatan development autentikasi dengan mudah bagi Anda developer karena semua program untuk keamanan data, untuk membuat si RUD tadi, menambah data, mengedit data, tentu kan ada protokol-protokoler yang orang ini boleh nambah, orang ini hanya boleh lihat dan lain-lain. Itu perlu autentikasi. Oke, dari saya sekian untuk sesi login, register, dan penjelasan terkait teknis di dalam ini.